Bab 21 Hipnotisme. Dia merasa bahwa peri kecil dengan mata bersih tidak seperti teh hijau kecil di mulut Ji Linbai. Gu Jin tidak menjawab pertanyaan, tetapi membalikkan cangkir anggur dengan ringan dan bertanya, bagaimana kabarmu di sana? Su Ye tahu apa yang ditanyakan Gu Jin, dan ekspresinya menjadi sedikit lebih serius. Jangan khawatir, bos, mereka tidak akan mengetahui bahwa benda itu ada di Jincheng untuk sementara waktu. Saat dia mengatakan itu, dia memuji Gu Jin lagi, bos masih bijak dan tak tertandingi. Bahkan para idiot itu tidak akan pernah membayangkan bahwa bos akan pergi ke Liangcheng untuk menyatukan mereka terlebih dahulu, dan kemudian muncul di depan Gu Zaoming, membuat Gu Zaoming meragukan pengalaman hidup Anda, untuk memanfaatkan putri asli keluarga Gu. Datanglah ke Jincheng dengan identitas yang jelas. Gu Jin bersandar ke jendela, aku tidak bisa menyembunyikannya dari semua orang. Bukankah keluarga Xiao dari ibu kota kekaisaran juga datang ke Jincheng? Tetapi bahkan jika dia datang, itu akan membuang-buang waktu. Su Ye sedikit terkejut, dia tidak menyangka orang itu datang sendiri, tetapi dia lega ketika mendengar kata-kata Gu Jin, dia tertawa dan berkata, bos benar, benda itu pasti ada di saku bos di akhir. Setelah meninggalkan Jinyang Xuan, Gu yang melihat punggung Feng Jue yang penuh dengan jarum dan masih merasa bersalah. Yuan Chen sering menggunakan hemofilianya untuk menjebak orang, setiap kali dia berdarah, Feng Jue akan memberinya transfusi darah, dan terkadang bahkan menyakiti Feng Jue dengan sengaja. Karena keluarga Gu mengadopsi Feng Jue tidak pernah mengeluh tentang hal itu, dan selalu patuh dan berperilaku baik. Gu yang berpikir bahwa ini karena Feng Jue terlalu polos, atau karena dia menyembunyikannya sangat dalam. Jika itu yang pertama, jika dia memberinya lebih banyak kehangatan, lebih banyak perhatian, dan lebih banyak cinta, dia dapat dengan mudah mengungkap masa lalu. Tapi jika yang terakhir, maka jari-jarinya dalam bahaya. Gu yang sedang berjalan di sisi jalan yang ditanami pohon ara, matahari bersinar melalui dahan dan dedaunan, dan bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya menutupi gaun putihnya yang hangat ketika angin musim panas bertiup, bintik-bintik cahaya bergetar dan berkedip-kedip. Tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat Feng Jue di belakangnya, menatap matanya, dan berkata dengan lembut, Ah Jue. Feng Jue mengangkat matanya untuk bertemu dengannya, gadis dalam bayang-bayang belang-belang pepohonan tercermin dalam mata yang jernih, orang yang lewat dan segala sesuatu di pinggir jalan tampak seperti punggung mereka. Gu yang mendekatinya dan bertanya dengan lembut, Ah Jue, sejak aku masih kecil, aku sengaja atau tidak sengaja membuatmu mentransfusikan darahku berkali-kali. Apakah kamu membenciku? Ekspresi Feng Jue tampak sedikit kusam, dia menggelengkan kepalanya sedikit ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan lembut, aku tidak benci, darahku, semuanya dari saudara perempuanku. Gu yang sedikit terkejut, tetapi juga agak sulit untuk dijelaskan. Di bawah hipnotismenya, tidak ada kebohongan, jadi apa yang dikatakan Feng Jue adalah pikiran batin yang sebenarnya. Meskipun semua orang di keluarga Gu berpikir bahwa Feng Jue adalah bank darahnya dan darahnya adalah miliknya, tetapi, bahkan Feng Jue berpikir demikian. Hanya bisa dikatakan bahwa keluarga Gu telah dicuci otak terlalu dalam, bukan? Tetapi ketika Feng Jue mengatakan bahwa dia tidak membencinya, dia masih lega. Tidak apa-apa jika tidak menghitam. Gu yang tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya. Melihat ekspresinya telah kembali ke kejelasan, dia tampak sedikit bingung, dengan sedikit senyum di wajahnya, ada sesuatu di kepalamu barusan, dan aku menghapusnya untukmu. Feng Jue berkata dengan patuh, terima kasih, saudari. Ayo pergi berbelanja denganku. Gu yang berjalan di depan, berjalan cepat. Dia memutuskan untuk memberikan kompensasi yang baik ke bank darah kecil mulai sekarang, agar tidak membuatnya hitam. Feng Jue mengikuti di belakang Gu Yang, matanya yang bersih seperti jendela terang yang membiarkan sinar matahari masuk, dan sudut bibirnya melengkung membentuk lekukan yang lucu. Tapi telapak tangan yang tersembunyi di belakangnya berdarah dari kuku. Bab 22 Aku suka semua yang kakakku berikan padaku. Gu Yang dan Feng Jue pergi berbelanja di mall, dia ingin menebus Feng Jue, jadi dia membelikannya apapun yang dia butuhkan. Semua pakaian, sepatu, jam tangan, ponsel, diganti dengan yang baru, dan banyak barang mewah dibeli untuknya, bahkan beberapa set untuk ujian masuk perguruan tinggi 5 tahun dan simulasi 3 tahun. Hampir selalu Gu yang membeli dan membayar tagihan, Feng Jue dengan ceroboh mengambil barang-barang di belakang. Beberapa jam kemudian, ketika naik lift dari lantai atas pusat perbelanjaan, kehidupan membebani pinggang bocah itu. Dua tas tangan Feng Jue penuh dengan barang, dan ada tas penuh barang di punggungnya, dia menempati hampir seperempat ruang lift sendirian, seperti rak berbentuk manusia. Setelah membeli, Gu yang merasa segar, tetapi dia menoleh untuk melihat Feng Jue, lalu ke tangannya yang kosong, terbatuk ringan karena malu, dan mengulurkan tangannya kepadanya, beri aku yang di kiri tangan. Bar. Suara Feng Jue jelas dan lembut, tidak perlu saudari, aku akan mengambilnya. Gadis kecil, pacarmu sangat baik padamu, kamu harus menghargainya. Seorang wanita parubaya di seberang memandangi keduanya dan tersenyum. Gu yang bermaksud menjelaskan beberapa patah kata, tetapi saat ini lift telah berakhir dan orang-orang telah bubar, jadi tidak perlu dijelaskan. Gu yang memandang Feng Jue yang membawa begitu banyak barang, merasa agak bersalah.
Dia seharusnya memberi kompensasi kepada orang-orang, tetapi pada akhirnya dia memperlakukannya sebagai kuli. Selain itu, dia memilih sesuatu berdasarkan preferensinya sendiri, dan dia tidak bertanya apakah dia menyukainya. Keluar dari pusat perbelanjaan, hari sudah senja, Gu yang bertanya, "Ah Jue, apa yang kamu suka? Aku akan membelinya untukmu lain kali." Feng Jue berhenti dan menatapnya. Mungkin di bawah sinar matahari, alis dan mata pemuda itu menjadi lebih jernih dan lembut, dan sepertinya ada cahaya redup di matanya. "Kakak." Gu yang melihat wajah yang begitu cantik di usia yang makmur begitu dekat, jantungnya tiba-tiba berhenti. "Aku suka semua yang diberikan kakakku." Ketika dia tersenyum, dia merasa seperti bermandikan sinar matahari yang hangat, dan suaranya hangat dan menyenangkan. Butuh waktu lama bagi Gu yang untuk memalingkan muka. Jika dia tidak menggunakan hipnosis untuk memastikan bahwa ini adalah domba kecil yang berhati murni, dia akan mengira dia sengaja menggodanya. Saat hari benar-benar gelap, Gu Jin kembali ke Villa Gu. Begitu dia memasuki ruangan, sebuah gelas dilemparkan ke atasnya. Gu Jin bergerak ke samping dengan ringan untuk menghindar, cangkir teh pecah di sebelahnya. "Gu Jin, lihat bagaimana kamu mengasuh anak perempuan yang kaya. Aku tidak memintamu untuk menjadi sebaik Yang, tapi kamu masih tidak tahu bagaimana pulang ketika hari sudah gelap. Apakah kamu harus tetap tinggal keluar di malam hari lain kali?" Ruan Sueling sekarang tidak ada tempat untuk melampiaskan amarah yang memenuhi perut. Melihat semua amarah Gu Jin, dia melampiaskannya padanya. Gu Jin mendengus pelan, "Belum lagi, dia benar-benar berencana untuk keluar malam nanti. Aku benar-benar tidak memiliki banyak pendidikan, lagi pula, aku lahir tanpa ibu sejak aku masih kecil," kata Gu Jin dengan malas. "Kamu." Ruan Sueling sangat marah setelah mendengar ini, menyentuh cangkir teh dan melemparkannya ke Gu Jin, sinister. "Apakah kamu menyalahkanku?" Gu Jin menggerakkan sudut mulutnya, menunjukkan lengkungan mencibir, dan hendak menendang cangkir teh kembali untuk membayar Ruan Sueling kembali, ketika dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya, "Bu, aku kembali." Saat Gu Jin menoleh, cangkir teh mengenai bahunya, dan jatuh berkeping-keping di sampingnya. Porselen pecah dan mengeluarkan suara yang renyah, dan villa itu terdiam sesaat. Segera setelah Gu yang memasuki ruang tamu, dia melihat Gu Jin mencengkeram bahunya dan pecahan porselen di seluruh lantai, jantungnya tiba-tiba tenggelam. "Selesai, yang tak terhitung jumlahnya melintas di layar dalam pikiran saya. Meskipun dia makan dengan bosnya hari ini, dia tidak cukup naif untuk berpikir bahwa dia bisa menjadi saudara perempuan yang baik dengan bosnya. Selain itu, dia mengingat plot novelnya di jalan, dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan, tapi pasti ada yang dendam." Bab 23 Gaya melukis pria besar itu salah. Ruan Sueling tidak berharap Gu Jin pulang terlambat setelah pelatihan, dan Gu yang tidak berpendidikan dan bangga dengan kaki belakangnya, juga pulang terlambat, hanya untuk merasakan rasa sakit yang membakar di wajahnya, seolah-olah seseorang telah menamparnya di muka. Gu Jin melirik Gu Yang, bersandar dengan malas di sofa, dan terkekeh, "Nyonya Gu sebaiknya memberitahu Yang luar biasa apa yang baru saja dia katakan kepadaku." Ruan Sueling memelototi Gu Jin. Tentu saja dia tidak bisa memarahi Gu Yang seperti dia memarahi Gu Jin, jadi dia memilih Gu Jin untuk mengkritik. "Gu Jin, apakah itu yang kamu sebut ibumu? Hari ini aku akan mengajarimu bagaimana caranya hormati orang yang lebih tua." Melihat Ruan Sueling hendak bergegas ke Gu Jin dan menamparnya, Gu Yang segera pergi dan memeluk lengannya, menghalangi laju kematiannya. "Bu, kakak baru saja pulang, dan dia belum sepenuhnya beradaptasi, itu akan membutuhkan waktu untuk berubah pikiran." Petik 2. Mendengar kata-kata Gu Yang, kemarahan Ruan Sueling mereda sedikit, tapi dia masih tidak marah, dia menatap Gu Jin dan mencibir, yang masih masuk akal, tidak seperti serigala bermata putih. Gu Yang buru-buru memotongnya, dan dengan tegas menggunakan Ruan Yan untuk mengalihkan kebencian. "Bu, apakah hasil tes produk perawatan kulit yang diberikan sepupu Ruan Yan kepadaku?" Benar saja, begitu Ruan Yan disebutkan, Ruan Sueling mengalihkan semua amarahnya terhadap Gu Jin ke Ruan Yan, pelacur itu benar-benar memiliki niat jahat. Kandungan utama dalam rangkaian produk perawatan kulit itu benar-benar melebihi standar. Ketika Anda mulai menggunakannya, kulit Anda akan terasa bengkak. Putih terlihat jelas, tetapi akan rusak seiring waktu. Gu Yang sudah tahu tentang ini, tetapi masih berpura-pura terkejut, bagaimana ini bisa terjadi. "Aku sangat baik pada sepupu Ruan Yan, namun dia..." Ruan Sueling mencibir, apalagi yang bisa dia lakukan? "Dia tidak sebaik kamu dalam segala hal. Secara alami, dia melakukan ini karena dia cemburu padamu. Saya melihat bahwa sebagian besar hal yang dicari juga disebabkan oleh dia. Yang, ibu pasti akan berurusan dengan wanita jalang itu untukmu." Untungnya, Xiao Jue membatalkan rangkaian produk perawatan kulit yang dikirim Ruan Yan terakhir kali, dan kamu tidak menggunakan banyak kali ini. Ruan Sueling membelai wajah Gu Yang, matanya penuh cinta dan perhatian untuk putrinya, tapi bagaimanapun juga, saya tetap harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Gu Yang mengangguk dengan patuh, dan menghela nafas dalam hatinya, Ruan Sueling sangat menyukainya sebagai putri angkat. "Ya, terima kasih kepada Xiao Jue, kalau tidak aku akan terus menggunakan set produk perawatan kulit itu, dan wajahku mungkin busuk." Gu Yang menepuk dadanya dan berkata dengan gembira.
Tapi dia tidak bisa tidak berpikir dalam hatinya, Feng Jue menjatuhkan produk perawatan kulitnya, apakah itu benar-benar tidak disengaja? Mungkinkah dia, seperti Gu Jin, sudah melihat ada yang salah dengan produk perawatan kulit ini? Ruan Sueling menyadari saat ini bahwa Feng Jue datang setelah Gu Yang, dan dia membawa banyak barang, jadi dia mengerutkan kening. Gu Yang tahu bahwa Ruan Sueling hanya murah hati padanya, dan melihat Feng Jue membeli begitu banyak barang pasti tidak senang, jadi dia berkata, aku membelinya, Jue membawakannya kembali untukku. Dia tidak berbohong, dia memang membelinya, tapi semuanya untuk Feng Jue. Kompensasi spiritual ini datang perlahan, tetapi kompensasi material dapat dicapai dalam satu langkah. Ruan Sueling mengerutkan kening karena tidak senang, dan dia berkata mengapa yang begitu patuh dan kembali terlambat, ternyata itu karena Feng Jue. Tetapi mendengarkan apa yang dikatakan Gu Yang, berpikir bahwa Feng Jue telah membantu Gu Yang secara tidak sengaja, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Gu Yang makan malam dengan Ruan Sueling lagi, bercakap-cakap, dan tidak naik ke atas sampai amarahnya mereda. Gu Jin bersandar di pintu kamarnya, dengan lembut mengusap bahu yang dipukul oleh Ruan Sueling dengan cangkir teh dengan satu tangan, dan mengusap layar ponsel dengan tangan lainnya. Gu Yang tidak tahu apa yang dipikirkan bosnya, tetapi merasa bahwa ibu murahan itu telah menyebabkan banyak kebencian, jadi akan lebih baik baginya untuk menebusnya. Kakak, ibuku mungkin marah padamu karena Ruan insiden Yan, jadi saya akan mengambilnya atas namanya. Saya minta maaf kepada Anda. Gu Jin dengan santai berkata, oh, tapi masih bersandar di pintunya seperti dewa pintu. Gu Yang bertanya, kakak, apa lagi yang kamu butuhkan? Gu Jin menyerahkan telepon ke depan, dan kode QR WeChat ditampilkan di atasnya, biaya makan Jin Yang Xuan, mari kita selesaikan, dibulatkan menjadi 20.000 yuan. Gu Yang, seorang pria besar bernilai ratusan miliar benar-benar memblokir pintunya dan memintanya membayar kembali 20.000 yuan untuk makanannya. Gaya lukisan kakak salah. Bab 24 mungkin seluruh keluarga Gu akan dihitung di masa depan. Melihat Gu Yang berdiri di sana dengan linglung, Gu Jin sedikit mengangkat alisnya, mengapa ingin mengingkari hutangmu? Mulut Gu Yang berkedut, tidak. Dia menggunakan WeChat untuk memindai kode QR di ponsel Gu Jin, dan yang muncul bukanlah halaman pembayaran, tetapi halaman untuk menambahkan teman. Gu Yang mengedipkan matanya, kakak, apakah Anda ingin saya berbicara langsung di WeChat? Gu Jin menjentikkan layar dengan jarinya, dan memberikan verifikasi kepada teman Gu Yang, berhenti bicara omong kosong dan bayar kembali uangnya. Setelah Gu Yang mentransfer uang kepadanya, dia menariknya ke dalam grup yang disebut, Keluarga dengan Cinta dan Cinta. Segera adik laki-lakinya Gu Pei bertanya di grup, kakak, siapa ini? Gu Yang, adikmu tersayang, Gu Jin. Gu Pei, kenapa kamu membawa udik itu masuk? Saya hanya punya satu kakak perempuan, Gu Yang. Gu Jin, jika kamu menggertak adikku lagi, aku akan membunuhmu saat aku kembali. Bu, usir dia. Sudut mulut Gu Yang berkedut, dia masih anak sekolah menengah. Selain itu, tidak pasti siapa yang membunuh siapa. Ruan Sueling hendak mengeluarkan Gu Jin dari grup, ketika sederet karakter kecil muncul di grup, Gu Jin keluar dari obrolan grup. Gu Pei, huff. Hitung dia bijaksana. Kakak, dia berani mendorongmu menuruni tangga, dan menungguku kembali untuk membantumu membalaskan dendamnya. Gu Pei suka e-sports. Dia telah berada di klub selama 2 bulan terakhir selama liburan musim panas, dan dia belum pulang. Gu Yang samar-samar ingat bahwa Gu Jin memiliki rompi yang merupakan dewa e-sports, dan kebetulan itu adalah idola Gu Pei, karena Gu Pei memaksa Gu Jin untuk keluar dari grup, lalu biarkan dia memohon untuk membawanya kembali. Melihat kata-kata Gu Pei, dia diam-diam memutar matanya di dalam hatinya, balas dendam apa? Gu Jin tidak mendorong saya, dan mengatakan bahwa saya jatuh sendiri. Gu Zaoming, Yang, ayah akan pulang besok. Gu Yang mengirim emoji, berperilaku. Saat ini, Gu Zaoming mengiriminya transfer 200.000 yuan. Mata Gu Yang berbinar, terima kasih, ayah. Gu Zaoming mengirim suara, no Gus, aku telah berbuat salah padamu akhir-akhir ini. Ibumu memberitahuku tentang perceraian keluarga Sue, dan ayahku pasti akan membantumu mendapatkan pertunangan kembali. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal di internet, para netizen itu akan lupa setelah 2 hari kedinginan, bagaimanapun juga, Anda adalah gadis baik yang paling dicintai ayah. Dan Ruan Yan, serigala bermata putih itu, beraninya dia berkomplot melawanmu seperti itu, dan ayahnya menyembunyikannya saat dia kembali. Gu Yang dalam suasana hati yang rumit. Meskipun ayah dan ibunya memiliki pandangan yang salah, dia mencintainya lebih dari putrinya sendiri. Belum lagi Gu Jin tidak sebaik dia, bahkan Gu Pei tidak sebaik dia. Dia ingat bahwa dalam buku itu, keluarga Gu hancur, perusahaan Gu Zaoming bangkrut, terbebani beban, menghadapi penjara, menderita rasa sakit karena kehilangan anak perempuan dan pasangan, mengalami gangguan saraf, dan bunuh diri dengan melompat dari membangun grup Gu, www.metelnovel.com, secara alami, dia merasa segar melihat orang jahat seperti itu disalahkan dan berakhir sengsara, tapi sekarang, dia tidak bisa tertawa. Untuk menghindari akhir yang menyedihkan, Gu Yang memutuskan untuk mengoreksi ketiga pandangan mereka terlebih dahulu.
Jadi dia mengirim suara, nadanya tenang dan lembut, dan kata-katanya jelas, "Ayah, lupakan kontrak pernikahan dengan keluarga Sue, saya tidak suka Sue Duo. Dan jika mereka ingin mendapatkan kembali kontrak pernikahan, keluarga Sue akan buka mulut dan meminta keluarga Gu untuk menyerahkan sebagian dari keuntungannya, bukan. Keluarga Sue sedang menghitung kepentingan keluarga Gu sekarang, dan mungkin seluruh keluarga Gu yang menghitung di masa depan. Apa yang akan dilakukan mertua keluarga Gu?" Gu Zaoming di ujung lain tercengang lama mendengarkan kata-kata Gu Yang. Dia berkomunikasi dengan keluarga Sue setelah keluarga Sue bercerai, tetapi keluarga Sue mengisyaratkan bahwa keluarga Gu akan menyerahkan sebagian dari pasar. Dia tidak melakukannya, bahkan tidak punya waktu untuk memberi tahu Ruan Sueling tentang ini, tebak. Dia pikir itu bukan apa-apa pada awalnya, dan tidak apa-apa untuk berkorban demi kebahagiaan angsa betina, tetapi sekarang mendengar kata-kata Gu Yang, dia merasa ketakutan. Bab 25 Tanggapan Grup Gu. Meskipun tiga pandangan Gu Zaoming tidak benar, dia masih punya otak untuk menjadi ketua grup Gu. Setelah mencoba memahami niat keluarga Sue, dia sangat marah. Pada saat ini, Pastor Sue memanggilnya, saya berkata, "Lao Gu, bagaimana kabarmu? Saya benar-benar ingin Yang menjadi menantu perempuan saya, tetapi dia bukan putri dari keluarga Gu, dan lelaki tua itu dapat tidak menjelaskannya. Tetapi jika Anda setuju untuk menyerahkan bagian pasar itu, lelaki tua itu harus bisa menjelaskannya. Lagi pula, kita akan menjadi mertua di masa depan, dan air gemuk ini tidak akan mengalir ke orang luar, kan?" Gu Zaoming memotongnya dengan mencibir, "Siapa mertuamu? Jika kontrak pernikahan dibatalkan, itu akan dibatalkan. Kami, Yang, tidak peduli denganmu Sue Duo. Serahkan sebagian pasar, dan milikmu keluarga Sue ingin makan." Setelah dia selesai berbicara, dia menutup telepon, dia hanya merasa nafas yang dia tahan di hatinya telah keluar, yang sangat menyegarkan. Pastor Sue di sisi lain tertegun sejenak, lalu menatap Sue Duo dan mengerutkan kening, "Bukankah kamu mengatakan bahwa Gu Yang menyukaimu sejak lama?" Wajah Sue Duo suram, dia tidak menyangka bahwa rencana untuk mengancam keluarga Gu dengan akad nikah akan gagal. Gu Zaoming menemukan bahwa gadis baiknya Gu telah mengirim pesan suara kepadanya lagi. Nada bicara Gu yang masih lembut dan lembut, tidak terburu-buru, "Ayah, pencarian panasnya sangat besar, harga saham grup Gu pasti akan turun, dan mungkin tidak ada pesaing di belakangnya, jadi kami tidak bisa menghadapinya dengan dingin. Sudah kurang dari 24 hari sejak pencarian panas terjadi, Anda meminta Departemen Hubungan Masyarakat untuk mengeluarkan permintaan maaf dan memperbaiki nama saudara perempuan Anda." Gu Yang tahu bahwa Gu Zaoming berdarah dingin dan kejam terhadap Gu Jin, dan dianggap berbelas kasih untuk membawanya pulang, jadi dia tidak mengatakan sesuatu seperti, "Tidak adil bagi Gu Jin jika kamu tidak mengenali Gu Jin," tetapi membujuk Gu Zaoming dari sudut pandang keluarga Gu. Dia percaya bahwa Gu Zaoming adalah pengusaha yang berkualitas dan akan membuat pilihan yang tepat. Benar saja, suara puas Gu Zaoming datang dari sana, yang masih masuk akal dan umum. Yang, jangan khawatir, ayah pasti akan menebusnya untukmu, kamu adalah satu-satunya gadis baik ayah. Tapi masalah Ruan Yan tidak bisa diabaikan begitu saja, jika bukan karena dia, masalah ini tidak akan ada di internet. Standar ganda Gu Zaoming sangat serius, meskipun Gu Yang mengatakan ini di depan Ruan Yan, dia hanya menyalahkan Ruan Yan dan bukan Gu Yang. Gu Zaoming bertindak sangat cepat, pada jam 9 keesokan paginya, akun Weibo resmi grup Gu menanggapi insiden sebelumnya. Grup V Gu, keluarga Gu hanya menjemput wanita tertua 3 hari yang lalu. Ketua sibuk dengan pemindahan pendaftaran rumah tangga dan pendaftaran sekolah wanita tertua selama beberapa hari terakhir. Oleh karena itu, identitas Nona Gu Jin telah belum diumumkan ke publik tepat waktu, menyebabkan kesalahpahaman, dan grup Gu dengan ini meminta maaf kepada semua orang. Mengenai masalah putri asli dan palsu, Nona Gu Jin dan Nona Gu yang sama-sama menjadi korban, dan keluarga Gu juga menjadi korban. Saya harap semua orang akan menepati janji dan tidak percaya pada rumor, jangan menyebar rumor, dan jangan melecehkan internet. Selain itu, Ketua menyumbangkan 100 juta yuan kepada Yayasan Bantuan Yatim Piatu Hua Guo, berterima kasih kepada panti asuhan karena telah membantu wanita muda itu di masa lalu, dan bersedia melakukan yang terbaik untuk membantu anak yatim piatu Hua Guo. Tidak mengherankan, 100 juta tanda pagar sedang dalam pencarian panas. Persetan, keluarga Gu layak menjadi keluarga kaya di Jincheng, dan sumbangan sederhana adalah 100 juta. Anggap saja keluarga Gu belum sempat mengumumkannya. Apa desas-desus sekelompok netizen tentang urusan keluarga mereka? Memang, putri asli dan putri palsu adalah korban, dan rumah sakit yang mengambil anak yang salah adalah pelakunya. Momok ini untuk dua keluarga. Bab 26 Timbal dan Merkuri melebihi standar. Setelah grup Gu menanggapi dan memposting tangkapan layar donasi, meskipun masih ada beberapa lelucon di bawah Weibo, kebanyakan adalah pujian dan permintaan maaf, dan reputasi keluarga Gu dipulihkan. Komentar Gu yang di Weibo yang mengutuk cyberbullying ditekan oleh permintaan maaf, dan banyak netizen mengirim pesan pribadi untuk meminta maaf. Gu yang hanya meliriknya dengan ringan, tidak terkejut dengan bantuan atau rasa malu. Setelah kembali ke Jincheng, Gu Zaoming membawa Ruan Sueling, Gu Yang dan Gu Jin ke rumah Ruan.
Tuan Ruan masih hidup, jadi kedua paman dari keluarga Ruan belum berpisah, tetapi keluarga dari keluarga Paman Ruan ada di luar negeri sepanjang tahun, jadi umumnya hanya keluarga Paman Ruan yang berada di rumah tua keluarga Gu. Rumah tua keluarga Ruan dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, dengan vegetasi yang subur dan pemandangan taman yang elegan. Gu Zaoming membawa keluarganya ke rumah Ruan, dan Paman Ruan membawa istri dan putrinya untuk menyambutnya. Segera setelah Ruan Yan melihat Gu yang datang, dia mengulurkan tangan untuk memeluknya, tetapi Gu yang mengambil lengan Gu Jin di sebelahnya yang pertama, dan tangan Ruan Yan hanya bisa berhenti dengan canggung di udara. Jejak ketidakwajaran melintas di wajah Ruan Yan, kapan Gu Yang dan Udik itu rukun? Yang, kamu dan bibi serta pamanmu ada di sini untuk mengunjungi kakek, kan? Ruan Yan menunjukkan senyum sopan di wajahnya, dan hanya menyebut Gu Yang dan tiga lainnya, dengan sengaja mengabaikan Gu Jin. Gu Yang terkejut melihat Gu Jin membiarkannya memegang lengannya. Dia ingat bahwa pahlawan wanita dalam buku itu memiliki obsesi kebersihan dan tidak suka terlalu dekat dengan orang. Mungkinkah dia salah mengingatnya? Mendengar apa yang dikatakan Ruan Yan, dia bertanya dengan prihatin, "Sepupu Ruan Yan, mengapa kamu tidak keluar dengan kacamata hari ini?" Ruan Yan tertegun sejenak, tidak mengerti mengapa Gu Yang tiba-tiba bertanya, "Saya tidak rabun jauh, mengapa saya memakai kacamata?" "Itu berarti kamu tidak membawa matamu saat keluar. Tidak heran kamu buta dan bahkan tidak bisa melihat orang dengan jelas." Gu Jin mendengus ringan. Wajah Ruan Yan membeku, dia tidak berharap Gu Yang dan Gu Jin membencinya bersama. Ruan Yan menjadi tidak senang dengan wajah Gu Yang, tetapi ingin melihat bagaimana kakeknya membenci Gu Yang, jadi cibiran melintas di matanya. Dia ingin melihat betapa memalukannya Gu Yang. Setelah memasuki rumah, Ruan Sueling mengerutkan kening dan tidak melihat Tuan Ruan, mereka menyapa sebelum mereka datang, tidak mungkin ayahnya tidak ada di rumah saat ini. Ruan Sueling bingung, jadi dia bertanya kepada Paman Ruan, "Kakak kedua, di mana ayah?" Wanita cantik di sebelah Paman Ruan sedikit sombong, "Ayah ada di ruang kerja, dan aku tidak ingin melihatmu." Aku berkata kakak ipar, kamu tidak memberi tahu ayah tentang hal sebesar itu penting, dan kamu masih melepaskannya. Online, bukankah ini memalukan bagi keluarga Gu dan keluarga Ruan? Wajah Ruan Sueling jelek, "Suyun, diam. Aku sedang berbicara dengan kakak keduaku, apakah kamu berhak menyela?" Suyun, yaitu, Ibu Ruan Yan, wajahnya membeku saat ini, dia tidak pernah berpikir bahwa Ruan Sueling akan sangat tidak menghormatinya. Paman kedua Ruan melihat wanita itu diintimidasi oleh saudara perempuannya, dan berkata dengan tidak senang, "Kakak, apakah kamu mengatakan itu tentang ipar perempuanmu? Ayah benar-benar tidak ingin melihatmu. Jika kamu ingin melihat ayah, kembalilah dan merenungkannya, dan kembali lagi di lain hari." "Tidak perlu, kami terutama mencari saudara kedua hari ini." Gu Zaoming memasang wajah serius, dan mengeluarkan dokumen dan satu set produk perawatan kulit. Melihat rangkaian produk perawatan kulit itu, jantung Ruan Yan berdetak kencang, dan wajah Suyun juga sedikit berubah. Paman Ruan mengambil file itu dengan ragu. Gu Zaoming melirik Ruan Yan dengan dingin, dan berkata, "Ini adalah produk perawatan kulit yang diberikan Ruan Yan kepada Yang, dan diproduksi dengan nama grup Ruan. Saya hanya tidak tahu apakah hanya bagian ini yang memimpin dan Merkuri melebihi standar, atau semuanya timbal dan Merkuri. Itu sudah melewati batas." Bab 27 biarkan Ruan Yan secara terbuka meminta maaf. Ruan Sueling juga telah menahan amarahnya untuk waktu yang lama. Mereka datang ke Xingxi untuk menanyakan tentang kejahatan mereka, tetapi mereka malah ditegur. Sekarang mereka akhirnya bisa melampiaskan amarah mereka, perusahaan kosmetik keluarga Ruan berada di bawah manajemen Anda, kamar kedua sekarang produk perawatan kulit yang diproduksi oleh keluarga Ruan kandungan timbal dan merkuri dari produk tersebut melebihi standar, siapa yang kehilangan keluarga Ruan? Wajah paman kedua Ruan suram, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menoleh dan menamparkan Ruan Yan. Tamparan terdengar, dan seluruh ruang tamu terdiam sesaat. Ruan Yan tercengang oleh pemukulan itu, dan menutupi wajahnya dengan tak percaya. "Jahat, aku tidak menyangka kamu memiliki pikiran jahat seperti itu, dan kamu dengan sengaja memberi sepupumu sampel timah dan merkuri yang melebihi standar." Paman Ruan tahu bahwa masalah ini seharusnya tidak menjadi masalah besar, dan tidak bisa dipromosikan ke tingkat perusahaan, jadi meskipun dia mencintai Ruan Yan juga harus dituntut atas kejahatan ini. Dia juga tahu bahwa ketika Gu Zaoming datang ke pintu untuk menanyai gurunya, dia hanya ingin meminta penjelasan dari Gu Yang. Keduanya adalah mertua, dan tidak baik bagi keluarga Gu jika timbal dan merkuri dalam produk perawatan kulit keluarga Ruan melebihi standar. Ruan Yan tidak pernah berpikir bahwa Gu Yang akan mengambil produk perawatan kulit yang dia kirim untuk pengujian. Bukannya dia tidak berpikir tentang menyesatkan, tetapi buktinya kuat, dan bahkan ayahnya menyalahkannya. Ruan Yan menurunkan matanya dengan air mata, dan diam-diam menatap Gu Yang dengan keras. Tapi dia kebetulan bertemu dengan tatapan Gu Yang dengan yang itu. Sudut bibir Gu Yang sedikit melengkung, dan dia memeluk lengan Gu Jin erat-erat berpura-pura ketakutan, "Sepupu Ruan Yan, jangan menatapku seperti itu, aku takut." "Ruan Yan, kamu masih berani menatap Yang?" Ruan Sueling dan Gu Zaoming sama-sama marah. Jika mata mereka asli, Ruan Yan akan dipotong-potong saat ini.
Ruan Yan menggigit bibirnya, aku tidak. Su Yun dalam keadaan linglung ketika Ruan Rgu menamparkan Ruan Yan, tapi sekarang dia sadar kembali dan berkata dengan senyum kering, apakah ini kesalahpahaman? Berikan Yang sampel sebagai produk jadi. Yang, mungkin sepupumu mengambil salah untuk sementara, kamu selalu baik dan murah hati, jangan marah padanya, oke. Ruan Sueling sangat marah hingga dia hampir menamparkan Su Yun, apakah Yang dari keluarganya tidak baik atau murah hati ketika mereka marah? Gu Yang memegang tangannya, dan berkata kepada Su Yun dengan lembut dan tenang, bibi kedua, saya juga tidak berpikir sepupu Ruan Yan akan menyakiti saya seperti ini. Hanya saja masih ada perbedaan antara sampel dan produk jadi. Sepupu Ruan Yan membuat set ini ketika produk perawatan kulit dibawa, mereka berada dalam kemasan produk jadi. Jadi apa yang dibawa sepupu Ruan Yan sebenarnya adalah produk jadi. Su Yun tidak ingin Ruan Yan didakwa dengan kejahatan jahat, jadi dia hanya bisa membiarkan perusahaan kosmetik Ruan didakwa melebihi standar timbal dan merkuri. Wajah paman kedua Ruan menjadi semakin suram, dan dia memberi Su Yun tatapan peringatan, diam. Masalah ini adalah kesalahan Ruan Yan. Apa yang dia lakukan salah seharusnya tidak membiarkan seluruh perusahaan menanggungnya untuknya. Dia memandang Gu Zaoming lagi, kakak ipar, masalah ini adalah kesalahan Yaner, dan saya minta maaf kepada Anda atas namanya. Karena kita adalah mertua dan yang baik-baik saja, biarkan masalah ini berlalu. Tidak, keluarga Gu keberatan secara kolektif. Ruan Sueling menatap Ruan Yan dengan dingin, apakah Ruan Yan cuek? Kakak kedua, kamu perlu minta maaf untuknya. Yang baik-baik saja sekarang, tapi bagaimana jika tidak ada masalah dengan produk perawatan kulit? Timbal dan merkuri melebihi standar, bukan untuk menyebutkan rusak setelah menggunakannya untuk waktu yang lama, mungkin juga diracuni oleh logam berat, menderita kanker kulit. Selain itu, mengapa Anda meminta maaf kepada Zhao Ming? Biarkan Ruan Yan meminta maaf kepada Yang, gunakan Weibo-nya untuk menyatakan masalah ini secara terbuka, lalu minta maaf kepada Yang. Petik 2. Jangan mengira dia tidak tahu, masalah putri asli dan palsu dari keluarga Gu ditikam oleh wanita jalang ini di internet, menyebabkan Yang diperkosa oleh internet. Sekarang dia ingin merasakan perasaan diintimidasi oleh internet. Gu Yang diam-diam memberi Ruan Sueling jempol di hatinya, bagus sekali. Paman Ruan tidak berharap saudara perempuannya begitu tidak menghormatinya karena putri angkatnya. Dia memandang Gu Zaoming, kepala keluarga, kakak ipar, untuk masalah antara kedua keluarga karena anak angkat anak perempuan. Bab 28 Bisakah keluarga Gu melakukan ini? Paman kedua Ruan berpikir bahwa jika Gu Yang adalah putri asli keluarga Gu, tidak apa-apa bagi keluarga Gu untuk mempertahankannya seperti ini, tetapi Gu Yang adalah putri palsu yang telah menerima banyak bantuan dari keluarga Gu dan keluarga Ruan, jadi apa haknya untuk membuat masalah dengan keluarga Ruan? Hal terpenting bagi keluarga kaya mereka adalah garis keturunan. Tidak peduli seberapa buruk Gu Jin atau seberapa miskinnya dia tetaplah putri dari keluarga Gu. Tidak peduli seberapa baik dan bijaksana Gu Yang, dia tetap palsu. Jika dia adalah Gu Zaoming, dia pasti tidak akan berperang untuk putri angkatnya. Namun, kata-kata Paman Ruan membuat marah Gu Zaoming, dan pandangan tegas melintas di matanya, Ruan Ziqiong, bahkan jika Yang bukan miliknya, itu lebih baik daripada putri kita sendiri. Sueling berarti milikku. Artinya, jika Ruan Yan tidak minta maaf secara terbuka, masalah ini tidak akan pernah berakhir. Ruan Ziqiong dikejutkan oleh kekejaman di mata Gu Zaoming. Melihat Ruan Ziqiong tidak berbicara, Ruan Yan menjadi cemas, menarik ujung pakaian Su Yun, dan berkata dengan suara rendah, Bu, bantu aku. Aku tidak bisa meminta maaf secara terbuka, dan karirku di industri hiburan akan hancur saat itu. Su Yun juga penuh kecemasan, karir Yaner di industri hiburan baru saja mulai membaik, jika insiden ini terungkap, dia pasti akan memiliki reputasi yang buruk. Gu Zaoming dan Ruan Sueling sangat tegas, jadi Su Yun hanya bisa menoleh untuk melihat Gu Yang, kita semua adalah keluarga, jadi tidak perlu membuat adegan jelek seperti itu, kan? Sepupumu adalah seorang selebriti, dan jika kejadian ini diangkat di internet, dia bisa itu akan hancur, kamu selalu bijaksana dan baik hati. Gu Yang tidak perlu mengatakan apa-apa sama sekali, Ruan Sueling berdiri di depannya terlebih dahulu, keluargaku yang benar-benar masuk akal dan baik hati. Mengapa kamu membuat keributan di internet? Bukankah keluargamu Ruan Yan memahami? Ruan Yan dikejutkan oleh tatapan tajam Ruan Sueling, dia menggigit bibirnya dan berpura-pura bodoh, bibi, aku tidak mengerti. Ruan Sueling mencibir, siapa yang membuat insiden tentang Yang online? Jangan memaksaku untuk menunjukkan bukti dan melemparkanmu ke muka. Jantung Ruan Yan berdetak kencang. Dia berpikir bahwa Gu Jinlah yang diuntungkan dari masalah ini, dan keluarga Gu pasti akan berpikir bahwa Gu Jin membuat masalah di internet, tetapi dia tidak menyangka bahwa keluarga Gu akan mencurigainya. Dia tidak ragu bahwa Ruan Sueling dapat menemukan buktinya, lagi pula, dengan kekuatan keluarga Gu, jika dia benar-benar menginginkannya, dia masih bisa mengetahuinya. Dia cemburu dari lubuk hatinya, tidak pernah berpikir bahwa Gu yang bukan miliknya, dan keluarga Gu bisa melakukan ini untuknya. Pada saat ini, suara tua dan agung datang dari tangga, lakukan saja apa yang dikatakan Zhao Ming.
Karena masalah ini adalah kesalahan Ruan Yan, biarkan dia menanggung akibatnya. Semua orang berdiri dan melihat, hanya untuk melihat Ruan Chu membantu Tuan Ruan turun perlahan. Jelas, meskipun Pak Ruan pernah belajar, masalah ruang tamu tidak bisa disembunyikan darinya. Ayah, mengapa kamu turun? Ruan Ziqiong dengan hati-hati memandang Tuan Ruan, karena takut dia akan mengambil kembali kekuasaannya di perusahaan kosmetik dengan nama Ruan. Ayah mertua, Gu Zaoming juga berdiri untuk menyambutnya. Tuan Ruan duduk di sofa, menyesap teh, mengabaikan mereka berdua, tetapi menatap Gu Jin yang dengan malas bersandar di sofa di seberang jalan, dan menunjukkan senyum penuh kasih, apakah ini Xiao Jin? Saya kakek Anda. Gu Jin menatap Tuan Ruan dan mengangguk. Melihat bahwa Gu Jin tidak meneleponnya, Tuan Ruan sedikit kecewa. Dia memandang Ruan Sueling dan Gu Zaoming lagi, dan berkata dengan kebencian, jika Ruan Yan tidak mempublikasikan kejadian ini di internet, maukah Anda masih berencana untuk merahasiakan identitas Xiao Jin? Jin telah sangat menderita di luar, dan kamu tidak tahu bagaimana cara memberi kompensasi padanya. Bahkan putri angkat lebih baik daripada putrimu. Bab 29 Depresi Ruan Chu. Orang tua Ruan memelototi Gu yang saat dia berbicara, jelas, orang tua ini tidak menyukai Yuan Shen. Masuk akal untuk mengatakan bahwa meskipun tubuh aslinya adalah teh hijau, penampilannya elegan dan lembut, yang sangat menyenangkan para penatua. Tapi lelaki tua dari keluarga Ruan paling mencintai cucu tertuanya Ruan Chu, dia selalu memandang rendah Su Yun, Nyonya, dan Ruan Yan, anak perempuan tidak sah. Namun, Gu yang kembali berteman dengan Ruan Yan, dan bahkan membantu Ruan Yan mencuri sumber daya Ruan Chu beberapa kali. Ini masih perkelahian kecil, yang benar-benar membuat Tuan Ruan membenci Gu yang adalah bahwa Gu yang menyebabkan Ruan Chu diperkosa oleh internet dan bahkan keluar dari lingkaran hiburan. Masalahnya sederhana, pacar Ruan Chu secara pribadi di industri hiburan menipu Ruan Yan, Ruan Chu dengan marah menegur bajingan di internet sebagai nyonya, tetapi dijebak oleh Ruan Yan dan bajingan itu sebagai nyonya. Awalnya, kedua belah pihak menemui jalan buntu dalam masalah ini, tetapi karena Gu yang memiliki hubungan yang baik dengan Ruan Yan, dia bersaksi kepada Ruan Yan dan mengisyaratkan kepada netizen bahwa dia adalah pacar Ruan Yan. Dengan kesaksian Gu Yang, putri kecil dari Zhao Feng Entertainment, seorang pianis berbakat, dan sepupu Nona Ruan, semua opini publik berpihak pada Ruan Yan, jadi Ruan Chu diintimidasi oleh seluruh jaringan, dan dimarahi sebagai nyonya yang merusak hubungan orang lain. Ruan Chu tidak tahan dengan kekerasan internet yang luar biasa, jadi dia mengeluarkan pernyataan untuk mundur dari lingkaran karena pukulan yang dia terima terlalu hebat, dia juga menderita depresi berat. Begitu Tuan Ruan mengetahui hal ini, dia menjadi sangat marah. Tidak hanya dia tidak ingin melihat ibu dan anak Ruan Yan, tetapi dia juga sangat membenci Gu Yang. Dalam novel, setelah Tuan Ruan mengetahui bahwa Gu Yang bukanlah putri kandung dan secara paksa mengambil alih identitas Gu Jin, dia bahkan melarang Gu Yang memasuki rumah tua keluarga Ruan. Ruan Sueling tidak berani membenci lelaki tua seperti Ruan Ziqiong dan Su Yun, jadi dia hanya bisa sedikit menundukkan kepalanya untuk menjelaskan, ayah, bukankah kita sudah mengungkapkan identitas Xiao Jin? Tuan tua Ruan mendengus, Xiao Jin telah membawanya kembali, bagaimana dengan Gu Yang? Dia telah menduduki identitas Xiao Jin selama bertahun-tahun, jadi sudah waktunya bagi semua orang untuk kembali padanya sekarang, kan? Gu yang merasa tidak berdaya di dalam hatinya, lelaki tua itu ingin mengusirnya dari keluarga Gu. Ruan Chu adalah sumber kehidupan lelaki tua Ruan, tubuh aslinya benar-benar menyinggung lelaki tua itu. Ekspresi Ruan Sueling dan Gu Zaoming berubah. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Ruan Sueling berkata dengan tajam, Yang baru berusia 17 tahun, belum dewasa, dan juga menderita hemofilia, bagaimana dia akan hidup tanpa keluarga Gu? Ayah, mengapa kamu begitu kejam? Gu Zaoming juga berkata, ya, ayah, kami belum mengetahui tentang pengalaman hidup Yang, kemungkinan besar Yang juga seorang yatim piatu, bagaimana Yang akan hidup tanpa kita? Gu yang mendengar sudut mulutnya sedikit berkedut, dan tiba-tiba merasa seperti bayi raksasa. Meskipun, dia tidak akan bisa hidup tanpa keluarga Gu. Lagi pula, ini adalah urusan keluarga Gu, dan tidak mudah bagi Tuan Ruan untuk campur tangan, jadi dia hanya bisa mengalahkan mereka. Dia memandang Gu Jin, dan berkata dengan suara ramah, Xiao Jin, jika orang tuamu memperlakukanmu dengan buruk, datanglah ke rumah Ruan dan minta kakek untuk memutuskan. Gu Jin menatap Tuan Ruan dengan mantap, memberi cahaya, dan setelah beberapa saat, berkata, terima kasih, kakek. Pak Tua Ruan patah hati saat mendengar suara kakek. Pergilah kalian semua, Xiao Jin, ikut aku. Tuan Ruan jelas tidak nyaman, dan berencana untuk memberitahu Gu Jin sesuatu secara pribadi. Ruan Yan menatap Gu Yang dengan dingin, dan naik ke atas. Gu Yang memperhatikan sorot matanya, dan tes ringan, itu memalukan. Dia memandang Ruan Chu di sisi yang berlawanan. Ruan Chu 1 tahun lebih tua dari Ruan Yan. Dia terlihat lebih glamor dan mempesona. Dia mengenakan gaun merah anggur dengan gelombang emas besar tergantung di pundaknya. Dia terlihat glamor, seolah dilahirkan untuk berjalan di karpet merah. Rata-rata. Tapi tidak ada ekspresi di wajahnya, matanya tampak kusam, dan dia malas dan tertekan. Tampaknya memperhatikan tatapan Gu Yang, dia hanya menyeringai sedikit.
Bab 30 Upacara Minum Teh Gu Yang. Gu Yang ingat bahwa dalam novel, Ruan Chu dirangsang untuk bunuh diri oleh Ruan Yan saat menderita depresi berat. Alasan mengapa Ruan Yan melakukan itu adalah karena Tuan Ruan menyerahkan semua warisannya kepada Ruan Chu. Orang lain mungkin tidak dapat melihatnya, tetapi Gu Yang dapat melihatnya. Ruan Chu tampaknya agak tertekan sekarang, tetapi sebenarnya dia sudah sangat tertekan. Dia menekan, dia tidak ingin lelaki tua itu mengkhawatirkannya. Inilah sebabnya, begitu lelaki tua itu meninggal dalam buku, depresi Ruan Chu mencapai tingkat yang bahkan tidak dapat dikendalikan oleh obat-obatan. Gu Yang menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia memakai buku, jadi dia hanya bisa memikul tanggung jawab tubuh aslinya. Karena depresi Ruan Chu memiliki alasannya, biarkan dia membantunya. Hanya saja tubuh aslinya memiliki hubungan yang buruk dengan Ruan Chu, jadi dia tidak mungkin terlalu buruk. Melihat Ruan Chu duduk di meja kopi sambil minum teh, Gu Yang memikirkannya, berjalan mendekat dan duduk di seberangnya, menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri, menyesap, meniru nada teh hijaunya, dan berkata sambil tersenyum, saya sangat iri pada sepupu saya, kakek saya secara pribadi mengajari saya cara membuat teh, tetapi rasanya mirip dengan yang saya buat dengan santai. Tangan Ruan Chu yang memegang cangkir teh tiba-tiba mengencang, dan menatap Gu Yang di sisi yang berlawanan dengan dingin, dengan sinis, seni teh hijaumu sangat bagus. Seni teh ini bukan seni teh itu. Pada saat ini, Tuan Ruan, yang kembali setelah berbicara dengan Gu Jin, juga mendengar percakapan antara Gu Yang dan Ruan Chu, dan memandang Gu Yang dengan lebih tidak senang. Takut Gu Yang akan menggertak Ruan Chu, dia mengambil Gu Jin dan duduk di futon di sebelah meja teh, dan mendengus dingin pada Gu Yang, nada yang besar. Aku ingin melihat bagaimana seni tehmu, jadi aku bisa menyeduhnya dengan santai. Ini bisa dibandingkan dengan Xiao Chu. Tuan Ruan sangat defensif. Gu Jin juga dengan malas mengangkat matanya, seolah menonton pertunjukan yang bagus. Gu Yang tidak keberatan memiliki dua orang lagi, tetapi upacara minum tehnya bukan untuk ditonton semua orang. Bagaimana jika seni teh saya lebih baik dari sepupu saya? Gu Yang mengedipkan matanya. Tuan Ruan sepertinya telah mendengar beberapa lelucon, itu tidak masuk akal. Xiao Chu telah dipengaruhi oleh saya sejak dia masih kecil, dan seni tehnya telah dipuji oleh banyak master upacara minum teh. Tidak ada seorang pun di Jincheng yang dapat menandingi Xiao Chu, hanya saja karena kamu bisakah itu dibandingkan dengan Chu kecilku. Sudut mulut Gu Yang sedikit berkedut, berpikir bahwa lelaki tua ini cukup narsis. Ku bilang untuk berjaga-jaga, kakek, kamu harus mendapat hadiah. Gu Yang mengedipkan matanya, masih terlihat lembut dan patuh. Tuan Tua Ruan mendengus dingin, jika seni teh Anda benar-benar lebih baik daripada Xiao Chu, maka saya akan memberi Anda set teh tembikar pasir ungu yang saya hargai. Gu Yang tahu bahwa perangkat teh tembikar tanah liat ungu yang dibicarakan lelaki tua itu bukan hanya barang antik, tetapi juga perangkat tehnya yang paling berharga. Dia mengingatkan, kakek, mengapa Anda tidak mengubah taruhan Anda? Sebagai pecinta teh, dia sangat jelas tentang pentingnya perangkat teh ini bagi lelaki tua itu. Namun, justru karena ia juga seorang pecinta teh, set teh ini juga sangat menarik baginya. Jika itu benar-benar jatuh ke tangannya, dia tidak akan menyesal dan mengembalikannya. Tidak perlu, Tuan Ruan menyukai teh dan telah terlibat dalam upacara minum teh sepanjang hidupnya. Dia memiliki pencapaian tinggi dalam upacara minum teh dan sangat percaya diri pada cucu yang dia pelajari sendiri. Harganya, saya tidak mau apapun darimu, aku hanya ingin kamu meminta maaf kepada Xiao Chu. Tuan Ruan menahan napas. Oke, Gu Yang langsung setuju, lalu menatap Gu Jin, alisnya sedikit melengkung, kakak, apakah kamu ingin bertaruh denganku juga? Jika aku kalah, aku akan bermain piano untukmu setiap hari.